Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas trik cepat cara memahami fungsi pembacaan tabel VLOOKUP dan HLOOKUP. Teman-teman semua, VLOOKUP dan HLOOKUP ini merupakan sama-sama fungsi yang mengambil data dari tabel bantu. Cuman, perbedaannya VLOOKUP mengambil data secara vertikal, sedangkan HLOOKUP mengambil data secara horizontal. Baik, kita mulai saja. Di sini saya sudah siapkan tabelnya. Ya. Ada dua tabel yang saya sudah siapkan, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Dan ini ada tabel bantunya. Ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa VLOOKUP dan HLOOKUP ini adalah merupakan fungsi pengambilan data dari tabel bantu. Ya. Nah, untuk VLOOKUP, ya, ini adalah pengambilan database-nya secara vertikal, ke bawah, ya. Jadi untuk VLOOKUP itu pengambilan datanya ke bawah, ya, secara vertikal. Nah, sedangkan untuk HLOOKUP pengambilan datanya secara horizontal, ya, bisa ke samping seperti ini. Lalu bagaimana triknya untuk bisa cepat membedakan apakah tabel bantu ini menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP? Nah, yang jadi kuncinya itu kita lihat tata letak pada kodenya atau pada kolom yang akan dijadikan kodenya, kode pengambilan datanya maksudnya, ya. Nah, bisa diperhatikan kodenya. Untuk VLOOKUP, kode yang digunakan itu tata letaknya secara vertikal. Jadi kawan-kawan, ya, bisa diperhatikan, untuk tabel bantu dengan tata letak kode secara vertikal, ya, seperti ini, ya, ini bisa dipastikan bahwa pengambilan datanya menggunakan fungsi VLOOKUP. Dan untuk tata letak kode secara horizontal seperti ini, ya. Nah, maka dipastikan bahwa untuk pengambilan data pada kode yang memiliki letak secara horizontal itu sudah dipastikan dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Oke, kita akan coba mengambil data nama barang, harga, dan satuan. Baik, teman-teman, ya. Kita perhatikan yang menjadi kodenya. Nah, ini kodenya, ini tata letak kodenya secara vertikal atau ke bawah. Berarti untuk mengambil data dari tabel yang ini itu dipastikan dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Baik, kita langsung saja ketikkan sama dengan VLOOKUP. Nah, ini sudah ada di bawah, bisa kita dapetin saja. Kemudian kita klik yang menjadi kodenya. Kemudian setelah diklik, ya, kita pakai tanda baca koma atau titik koma. Ya, kita lihat di sini, ya, di keterangannya ini menggunakan titik koma, maka kita pakai titik koma, ya. Nah, ini harus sangat teliti sekali, ya. Harus betul-betul diperhatikan apakah komputer yang digunakan itu menggunakan koma atau titik koma. Kebetulan yang punya saya itu dengan menggunakan titik koma. Kita pakai titik koma. Kemudian kita blok, ya, pada tabel bantunya. Nah, setelah diblok pada tabel bantunya, kita membloknya itu di bagian datanya saja, tidak usah dengan headernya. Nah, kalau sudah diblok seperti ini, kita lakukan penguncian. Caranya dengan menekan tombol F4 satu kali. Nah, kalau sudah dikunci seperti ini, ya, ini sudah dikunci, tandanya sudah ada US dollarnya ini atau stringnya, ya. Nah, ini sudah dikunci. Kalau sudah dikunci, selanjutnya kita titik koma, ya, dan kita tentukan data yang akan kita ambil. Kebetulan di sini yang akan kita ambil adalah nama barang. Maka nama barang di sini berada di kolom kedua.
Ya, ini kolom yang pertama untuk kode, kolom kedua untuk nama barang, ketiga untuk harga, dan kolom keempat untuk satuan. Oke, kita masukkan 2. Ya, kenapa 2? Karena nama barang berada di kolom kedua. Selanjutnya, kita tambahkan pembersihnya, yaitu kita tambahkan angka 0 saja. Ya, setelah ditambahkan pembersihnya, kita bisa langsung enter atau kurung tutup, ya. Kemudian enter. Oke, sudah enter. Nah, ini sudah terambil datanya. Ya. Untuk membuktikan bahwa rumus yang kita gunakan itu benar atau tidak, ya, kita bisa mengkopinya. Nah, secara otomatis ini akan langsung diambil, berarti rumus yang kita gunakan itu adalah benar. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama pada kolom harga dan satuan. Langsung saja kita masukkan sama dengan VLOOKUP, ya. Kemudian klik yang menjadi kodenya, kita blok, ya. Kemudian kita kunci, kemudian koma 3 karena harga berada di kolom ketiga, kemudian kita kunci, ya. Kemudian kita tambahkan pembersih, kemudian kita tambahkan pembersihnya, ya. Terusnya kita di enter saja. Nah, ini sudah ada, ya, hasilnya sudah terambil, ya. Kemudian untuk satuan juga sama, ya, kita ketik VLOOKUP, kemudian kita klik yang menjadi kodenya, kita koma, ya, kita blok, kemudian kita kunci, ya, dan koma 4, ya. Untuk satuan ini berada di kolom keempat. Oke, kita pakai pembersihnya, kemudian kita enter. Ya, kemudian kalau sudah muncul seperti ini, ya, kemudian kalau sudah terambil datanya, kita bisa kopikan saja. Ini sudah langsung terambil datanya secara otomatis. Itu untuk pengambilan data di tabel bantu dengan rumus vertikal, dengan rumus VLOOKUP. Nah, untuk VLOOKUP, seperti halnya VLOOKUP, yang menjadi kuncinya adalah dari kode yang digunakan. Ya. Oke, kita lihat tabel bantu yang saya blok ini. Ya. Kita perhatikan tata letak kodenya. Tata letak kodenya. Di sini kita bisa lihat bahwa tata letak kodenya itu secara horizontal atau secara ke samping. Kalau tata letak kodenya horizontal, maka untuk pengambilan data dari tabel ini itu menggunakan fungsi VLOOKUP. Oke, kita bisa langsung praktekkan saja. Kita masukkan VLOOKUP, kemudian kodenya kita klik, ya, kemudian kita titik koma, oke, kita blok, ya, tabel bantunya. Nah, perlu diperhatikan bahwa pada saat kita memblok itu kodenya juga harus ikut terblok, ya. Kemudian kalau sudah terblok seperti ini, kita kunci dengan menggunakan tombol F4 sebanyak 1 kali. Kemudian kita koma. Nah, koma 2, ya. Kenapa koma 2? Karena nama barang berada di baris kedua. Jadi untuk baris ke-1 itu adalah kode, untuk baris kedua itu nama barang, untuk baris ketiga itu adalah harga, dan baris keempat itu adalah satuan. Oke, kalau sudah, kita tambahkan pembersihnya, yaitu kita tambahkan 0 saja, kemudian kita enter. Nah, ini sudah ada, ya, kita kopikan. Nah, ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti rumus yang kita gunakan itu sudah benar. Selanjutnya, kita akan mengisi harga dan satuan. Kita ulangi, VLOOKUP, kemudian kodenya, koma, kita blok tabel bantunya, kita kunci dengan F4, ya. Kemudian kita ambil ini, harga itu adalah koma 3, kita ambil harga itu di baris ketiga, ya, seperti koma 3,
kita tambahkan konversinya, kemudian kita enter. Nah, ini sudah ada. Kemudian untuk satuannya juga sama, kita masukkan lookup, kemudian kodenya yang kita klik, kemudian kita blok. Nah, kita kunci dengan menggunakan tombol F4, 4 ya. Kemudian kita tambahkan konversinya ya, 0. Kita bisa tutup dengan menggunakan kurung tutup ya, atau kita bisa langsung enter saja. Nah, ini sudah terambil ya, selanjutnya kita kopikan saja. Oke, ya. Itu adalah trik bagaimana cara menentukan pengambilan data dari tabel bantu, apakah menggunakan fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP ya. Jadi saya tekankan, untuk menentukan VLOOKUP dan HLOOKUP dilihat dari kode pada tabel bantunya ya. Kalau kode yang digunakan pada tabel bantu secara vertikal, maka pengambilan rumusnya dengan menggunakan VLOOKUP. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila kode yang digunakan pada tabel bantunya itu secara horizontal, maka pengambilan rumusnya dengan menggunakan fungsi HLOOKUP. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.